Dulu justru waktu masih kedai Abu ya, tahun 2018-an itu timnya kami di outlet pernah dikejar sama parang, kursinya customer dilemparin ke karyawan kami karena nggak ngasih ke preman uang yang harian kayak gitu ya. Itu memang udah dari dulu. Nah itu sesuatu hal yang sudah lumrah di Indonesia. Nah kalau andaikan ada investor dari luar yang masuk ke sini, pasti mereka buru-buru keluar aja, ngapain pusing-pusing tinggal pilih negara lain kan? Iya benar. Kalau kita kan karena memang lahir besar di sini, harus hidup di sini. Harus hidup di sini. Nggak ada pilihan lain selain memang harus menghadapi itu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah nih Mas Okta bisa hadir di sini nih ya. Terima kasih diundang. Viral soalnya produk dari Mas Okta ini sebagai apa namanya ayam yang lagi berkembang gitu ya. Saya sempat lihat juga beritanya yang nggak tahu saya salah lihat atau enggak ya begitu ya. Katanya sempat ada, ini kan lagi heboh juga nih masalah premanisme. Ya. Katanya untuk kepengurusan harus ada isu preman, benar ya? Benar waktu itu ya. Saya lihat itu kalau nggak salah, di sosmed lah saya lihat. Itu sih sebenarnya memang bukan kali ini aja, sudah lama kan. Dulu justru waktu masih kedai Abu ya, tahun 2018-an itu timnya kami di outlet pernah dikejar sama parang. Kursinya customer dilemparin ke karyawan kami karena nggak ngasih ke preman uang yang harian kayak gitu ya. Itu memang udah dari dulu. Jadi, nah sekarang karena kita ya kebetulan karena kemarin pas lagi di interview dan saya sampaikan memang di Indonesia itu tantangan untuk jadi pebisnis itu nggak gampang. Sebelum kita mulai kayak kemarin kami di salah satu daerah itu kita rata-rata renovasi paling cuma 1 bulan, karena cuma renovasi interior eksterior kan. Itu sampai 3 bulan, karena ormas bolak-balik datang, minta 500.000, 300.000, kontraktornya meleset dong budgetnya kan. Akhirnya kontraktornya mundur, cari kontraktor lagi, mundur lagi kontraktornya karena mereka salah kontrak. Nah setelah sebelum buka juga banyak kan titipan-titipan karyawan, sementara kan kita dituntut untuk bisa profesional kan. Ini karyawannya jangan yang lelet-lelet, itu banyak komplain kan. Lelet lah karyawan dan lain-lain. Tapi kita nggak bisa nutup mata untuk nerima titipan-titipan kan. Dari yang sekitar gitu. Dari yang sekitar. Ya untuk masuk. Nah setelah jalan pun juga masih sama. Kelihatan rame, ya kamu kan rame bisnisnya. Banyak duitnya, bagian kita dong gitu kan. Nah itu sesuatu hal yang sudah lumrah di Indonesia. Nah kalau andaikan ada investor dari luar yang masuk ke sini, pasti mereka buru-buru keluar aja, ngapain pusing-pusing tinggal pilih negara lain kan. Iya benar. Kalau kita kan karena memang lahir besar di sini, harus hidup di sini. Harus hidup di sini. Nggak ada pilihan lain selain memang harus menghadapi itu semua. Gitu. Berarti sama semua ya, memangnya polanya seperti itu ya. Mirip-mirip ya. Waduh, ini mudah-mudahan akan menjadi perhatian para petinggi kita ya, untuk kemudian memberikan kebijakan yang lebih firm lah gitu. Mungkin juga ada fasilitas yang dipenuhi untuk para saudara kita yang sekarang ini mungkin jadi punya kegiatan berpreman itu ya. Mungkin karena mencari penghasilan juga kan. Siapa tuh harus difasilitasi pemerintah, jadi udah pengusaha makin jalan. Karena dari berita premanisme ini sampai ada satu perusahaan mobil listrik besar yang akhirnya cancel untuk pasang di sini katanya kan. Itu kan sangat menyayangkan investasi, sayang banget ya. Betul, tapi memang kalau dilihat lagi memang karena ini kan faktor masalah sosial kan. Mereka begitu kan karena ada sebab akibat. Ya, ketidakmampuannya ya saya harus bicara apa adanya. Ketidakmampuannya pemerintah untuk memberikan mereka pekerjaan, yang akhirnya mereka yang seperti itu. Bahkan kalau ditanya UMKM kecil yang di pinggir jalan, gerobakan dan lain-lain, menurut mereka apakah mereka memang passionnya atau memang pengen mereka jadi pebisnis? Enggak. Mereka bilang ini hanya untuk bertahan hidup. Karena nggak ada pilihan. Nggak ada kerjaan. Jadi akhirnya sekarang jualan cilok lah, jualan siomay dan lain-lain. Itu bukan karena keinginan mereka pengen jadi pebisnis, tapi nggak ada kerjaan. Nah makanya kita harus belajar sama negara tetangganya kita kan. Di sana itu bahkan sekarang sampai lahan pun digratiskan agar investor masuk. Jadi bukan hanya lahan yang gratis,
tapi perizinannya mereka yang kawal pemerintahnya. Karyawan butuh berapapun, kemarin ada teman butuh 10 ribu karyawan, mereka yang disediain sama dia. Disiapin. Butuh kayak gimana dan lain-lain, tapi bukan disediain hanya sekedar karyawan yang tanpa skill ya. Karyawan yang sesuai dengan spek yang dibutuhkan. Iya. Jadi lokasi juga yang bagus ya. Lokasi yang bagus. Jadi kan mereka sebelumnya ada checklist kan. Mau masuk itu bisnisnya apa? Butuh logistiknya yang mengarah dekat yang kemana? Itu disiapin. Nah, Indonesia kalau Anda kan bisa menjalankan ini pasti akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita mendekati market, kita mendekati bahan baku. Masalah kita kan cuma masalah di pengurusan perizinan dan tempat aja yang kalah nih. Jumlah penduduk Indonesia 200 jutaan, Vietnam jumlah penduduknya jauh di bawah kita. Bahan baku. Ini Vietnam ya? Iya, Vietnam. Bahan baku kita dekat dari bahan baku yang pabrik-pabrik butuhkan. Kita marketnya dekat, bahan bakunya dekat, tapi cuman karena faktor kesulitannya berinvestasi di sini dari sisi izin, gangguan yang tidak baik. Perizinan itu pun juga kan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dipermudah? Kenapa mudah? Nah, ini yang bahaya. Ini sayang ya, ibaratnya kalau bisa aja nih negara kita jadi jauh lebih lebih besar dari ini ya. Kalau secara internalnya diperbaiki lebih baik gitu ya. Bukan hanya itu aja kan, misalnya kayak punya ibaratnya gitu, dengan banyaknya investor yang masuk ke kita, ibaratnya kan seolah-olah bahwa Indonesia nih kalau perkiraan sahamnya lagi naik kan gitu. Benar. Kalau semua pada check out berarti kan nunjukin bahwa ini kita tuh nggak seksi gitu untuk dibuat usaha. Sayang banget ya. Kalau untuk membuka usahanya gitu, kepengurusan ada yang susah nggak? Misalnya sertifikat halal atau apa namanya pajak, izin segala macam gitu. Ya, challenging sih. Challenging juga ya. Di Indonesia. Berarti kalau bisa sampai hampir 100 nih berarti hebat ya Indonesia ya. Jadi kita memang tapi memang nggak semua daerah. Ada yang support. Kemarin kami buka di Payakumbuh. Di Payakumbuh itu udah mirip kayak di Vietnam. Ada tapi ini support. Jadi pada saat opening itu bahkan wali kota, wakil wali kota, camat, lurah itu hadir semua. Mereka bantuin kita juga rekrutmen. Jadi kami bilang ke warga setempat, itu tokohnya yang di sana, dia yang bantuin cari. Dia bilang kayak gimana spesifikasinya, sholat 5 waktu dan nggak merokok misalnya kan. Itu dicariin benar-benar yang sholat 5 waktu dan nggak merokok. Jadi pada saat kita datang ke Payakumbuh, tim rekrutmen kita sudah diperbantukan, udah banyak bantu, jadi udah tinggal pilih. Terus kemudian ketika preman datang, kita bilang sebut aja nama saya, ini tokoh yang ada di sana, bilang kalau mereka mau minta proposal dan lain-lain, suruh aja ke rumah saya. Akhirnya nggak ada preman yang berani, karena dia pasang badan nih si tokohnya itu. Akhirnya yang di Payakumbuh itu, alhamdulillah parkir sekarang bisa gratis. Karyawannya alhamdulillah pada baik-baik, soleh-soleh, sholat 5 waktu. Terus kemudian support dari wali kota, wakil wali kota, bahkan mereka pada saat opening pun hadir. Nah, ini kalau andaikan diikuti dari semua daerah ya, saya yakin maju. Saya pun juga kalau mikir misalnya market Payakumbuh memungkinkan untuk buka lagi, akan buka lagi. Kenapa? Karena kita merasa sangat terbantu dan dimudahkan banget. Nah, kalau Indonesia begitu, insya Allah kan. Ya, enak lagi, orang awak lagi ya kan? Orang awak. Kan ada tahu ini kan yang punya orang awak kan? Dipermudah. Dipermudah ya. Waduh, ini keadaan yang bisa dibilang sebuah pencerahan guys yang kita dengar ini ya, bahwa walaupun dengan hambatan yang nggak mudah juga bisa kok akhirnya bisa eksis, apalagi kalau mudah maksudnya kan gitu. Saya yakin banyak juga yang usaha tapi kemudian berbenturan dan akhirnya mungkin lebih banyak milih menyerah, ada banyak juga kan di antara yang kemudian akhirnya bisa establish. Nah, bicara soal isu boykot ya ibaratnya, ada pengaruhnya nggak dengan terbitnya Almas ini kemudian diterima masyarakat? Pasti berpengaruh. Karena kan kita main di ayam itu marketnya memang besar. Kalaupun nggak ada boykot, memang market ayam itu sudah besar. Nah, dengan adanya boykot, tentu kuenya akan nambah lagi. Karena yang tadinya orang belanja ke yang terafiliasi, mereka akan mungkin mencari alternatif. Ya, kita tahu kan kayak yang salah satu brand yang terafiliasi itu, mereka punya omset bisa sampai 6-7 triliun satu tahun, satu brand. Nah, ada beberapa brand yang terafiliasi. Berarti marketnya
yang nambah selain yang sudah besar itu ada tambahan triliunan lagi. Jadi ya tentu bisnis yang di fried chicken ini akan lebih baik dengan adanya boykot, tentunya akan impact positif. Ini luar biasa, apalagi Indonesia ini market Indonesia ini ada rasa keberpihakannya tinggi gitu ya. Sejauh ini gimana perkembangan dari Almas ini? Kan kalau kita lihat ya jujur ekonomi Indonesia lagi kurang begitu baik ya, lagi menurun lah gitu. Banyak PHK di mana-mana, banyak layoff, banyak efisiensi gitu ya. Justru Almas buka-buka cabang. Ini kan unik ya. Banyak cabang-cabang yang produk terafiliasi banyak yang tutup. Almas tiba-tiba nongol. Buka-buka cabang dengan satu produk baru. Kalau di sosial media ini seperti seolah-olah ini loh yang mengambil peran. Harus ada pengusaha muslim yang kemudian Allah udah kasih leverage. Ini kan seperti Allah yang ngasih nih takdirnya nih. Ayo dong lu ambil posisinya, ternyata ada yang ngambil gitu posisinya sebagai contoh gitu. Itu gimana? Alhamdulillah. Almas itu kami yang opening pertama di Almas Bintara itu 2,5 bulan sudah BEP. Dengan capex-nya hampir mendekati 1 miliar. Jadi kita pun juga terkaget-kaget karena omsetnya Almas rata-rata dibandingin brand kita yang Kebuli Abuya itu bisa 20 kali lipat lebih besar. Padahal sama-sama jualan ayam dan jualan nasi. Jadi dampaknya itu luar biasa memang. Bahkan kayak di salah satu cabang kita yang di Bandung tuh, itu sudah berapa bulan buka, 3 bulan buka, tiap harinya masih di atas 100 jutaan. Per hari itu? Per hari. Ada yang ngedrop, ternyata ada yang juga kemudian hasilnya baik. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita lagi sepi semua bisnis, nggak semua sebenarnya, tergantung bagaimana melihat kondisi ini ya. Nah kalau sekarang nih ada target khusus nggak? Almas mau sampai berapa cabang sih? Apa kemudian mengambil alih semua brand luar itu yang pernah masuk ke Indonesia gitu ya? Masih ada sih di Indonesia, tapi maksudnya dengan cabang yang begitu banyak itu, ingin menyaingi jumlahnya itu atau ada target sendiri? Targetnya kami tidak terkait sama mereka, tapi di grup kami di Abuya Group kita punya mimpi kan bisa memberikan infak 100.000 nasi box gratis setiap hari. Itu kalau dirupiahin kan 2 miliar. Nah, kita kan 5% dari omset kita jadikan infak itu. Artinya kita butuh bikin cabang terus-menerus sampai kita punya omset 40 miliar per hari. Masya Allah. Nah, itu targetnya kita. Terus kemudian kita kan juga punya mimpinya membuka 10.000 lapangan pekerjaan. Nah, dengan membuka banyak cabang ya mudah-mudahan akan lebih cepat terserap. Kalaupun nantinya setelah itu bisa mencapai titik itu, akhirnya kita bisa menggantikan yang sudah terafiliasi, yaitu secara kebetulan aja. Tapi kalau kita lihat datanya mereka, saya sebut aja deh KFC. KFC itu kan di dunia 27.000 cabang. Di Indonesia mereka kan sudah IPO, sudah terbuka kan laporan keuangannya. Itu kan mereka 6 triliunan. Kalau 6 triliun dibagi 800 outletnya mereka di sini, kemudian dikalikan 27.000 cabang, berarti kan omset mereka di dunia itu bisa sampai 250 triliun per tahun. Nah, 5% dari 250 triliun itu kan 12,5 triliun per tahun ya. Artinya kalau kita mimpinya cuma 40 M per hari, kecil sebenarnya. Kecil ya? Iya. Tergantung pembandingnya apa ya? Tergantung pembandingnya. Jadi kalau ini kan orang bilang, infak 2 miliar, nggak ada apa-apanya. Mereka tuh 250 triliun dan berapa yang ke Zionis mereka kirimkan, transferkan kan? Dari dream big ya kita harus ya. Dream big ya kita sama. Jadi possible mereka yang belum tentu ada pertolongan dari Allah aja bisa sampai ke situ, apalagi kita yang mudah-mudahan Allah bertolong dan support dari masyarakat Indonesia. Masya Allah. Ya, guys, makanya kalau kita mau makan gitu, kemudian ada keberpihakan untuk milih. Pada saat makan ayamnya Almas, kita pikir juga ada tahajudnya karyawannya di situ, ada murotalnya, ada ngajinya, tilawahnya karyawannya di situ, ada mimpi-mimpi untuk kemudian menjadi solusi saudaranya untuk dari target 200.000 itu gitu kan. Udah berapa persen kalau untuk mengejar target 200.000 nasi box per hari itu? 100.000 nasi box gratis per hari. 100.000 nasi box. Berapa sih kira-kira yang sekarang berjalan nih? Kalau dari sisi karyawan dulu ya. Kalau dari sisi karyawan itu kita sudah hampir 50%-nya, 40-an% lah dari target itu mimpi. Masya Allah. Nah, untuk yang infak, ya mudah-mudahan Allah dekati ke sana juga. Bismillah ya. Kalau sejauh ini kontribusi Almas sendiri untuk Palestina gimana? Ya, kalau Palestina kita
5% dari keuntungan. Untung dulu outletnya, baru kita kasih 5%. Tapi kalau yang tadi infak makanan 5% dari omset. Untung nggak untung tetap kita akan keluarkan. Gitu. Nah kalau untuk yang Palestina, kita harusnya terschedule kemarin sama Bang Onim berangkat untuk ngirim bantuan, tapi kadang Allah belum dapat izin. Mudah-mudahan ini nanti bulan Juli kita bisa berangkat untuk pengiriman. Tapi sebelumnya sih sudah ada beberapa yang kita kirim. Masya Allah. Kayaknya besok kita ajak Kak Akso juga nih, beliau nih kayaknya menarik bisa ketemu langsung ya. Amin. Nah, ini kan sebuah bisa dibilang mind blowing buat teman-teman semuanya yang sekarang mungkin kalau kita ngelihat bahwa banyak produk-produk terafiliasi yang sekarang ya bisa dibilang secara jujur lah market di mana-mana itu turun mereka kan. Justru ini kan kesempatan untuk kemudian mengambil alih atau juga kesempatan untuk ini sebuah peluang loh, lokasi nih peluangnya gitu. Marketnya Allah yang ngasih gitu. Kapan lagi kalau nggak mulai dari sekarang guys ini? Kapan lagi kalau kita nggak kalau masih entar-entar aja keburu diambil orang kan gitu kan? Pasti banyak juga sekarang yang memulai tapi bingung mulai gimana caranya gitu kan ibaratnya, atau juga mungkin memulai tapi ragu-ragu gitu kan. Nah, sekarang ini udah sebagai contoh nih dengan obrolan kita ini sebuah contoh di mana kalau kita kemudian yakin Allah di belakang kita dan akhirnya bisa berjalan gitu atau juga mungkin mendapatkan posisinya gitu. Sebenarnya berarti peluang ada banyak ya. Ini kan bukan cuma ayam doang kan yang ada perusahaan ada produk-produk harian juga ada yang terafiliasi semuanya. Hampir semua ya. Karena semuanya sudah dikuasai kan sama mereka. Makanya setelah ada boykot ketahuan kan dari ujung rambut ke ujung bawah nih semuanya ada. Dan kita lihat kan ada brand kosmetik yang Wardah yang kita lihat jadi makin besar saat ini kan. Terus kemudian ya kita masih memungkinkan untuk main di kopi, di pizza, di produk-produk yang mereka yang jalani. Banyak sebenarnya. Banyak. Saya juga melihat seperti itu di kantor kita ini kan biasanya setiap tahun tuh ada semacam ya ngobrol dengan klien gitu ya. Nah, qadarullah dengan adanya kejadian di Palestina kan beberapa klien mungkin nggak bisa sementara mungkin belum bisa kerjasama dulu kan gitu karena sampai semua keputusannya atau kemerdekaan Palestina misalnya. Akhirnya kita bersilaturahmi ta'aruf dengan produk lokal atau juga produk-produk muslim atau produk hal lainnya untuk kemudian kita bisa bertaaruf lah silaturahmi. Tapi di situ terlihat bahwa ternyata yang lokal ini atau juga mungkin yang produk-produk yang nggak terafiliasi ini ternyata memang tidak punya visi marketing yang sama dengan yang dulu. Jadi berarti memang mereka punya konsep marketing yang kuat hingga bahkan satu produk yang dibuat maklon di satu pabrik yang sama, tapi yang satu punya mereka satu enggak. Itu cara mengeksposnya beda gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal kita masih banyak PR sih sebenarnya untuk produk kita. Padahal kualitinya bagus-bagus. Cuma kita belum ada visi ke sana, kita belum ada marketing kan ke arah sana gitu. Sayang banget gitu ya. Tapi ini kan alhamdulillah ya, Almas menjadi sesuatu yang ada marwah dari teman-teman kita, lokal kita yang luar biasa. Tapi sekarang kalau lihat Almas sama Abuya gimana nih? Jadi lebih tinggi Almas sekarang? Jauh. Kalau jumlah cabang kan Kebuli Abuya 228. Tapi Almas sekarang baru 90-an. Tapi omsetnya Almas itu dibandingin yang 200-an itu bisa 20-an kali lipat. 20 kali lipat ya? Iya. Jadi memang marketnya ayam beda. Kalau Kebuli Abuya kan dia lebih ke nasi kebuli yang mungkin kita kan tagline-nya Kebuli Abuya itu suguhan istimewa di setiap acara. Yang kita ingin solve kan kebutuhan acara makanannya bisa terselesaikan dengan Kebuli Abuya. Sementara kalau Almas Fried Chicken dia kan bisa solve banyak, bisa untuk harian, bisa untuk ngumpul anak-anak sama keluarga. Ya, banyak peruntukan untuk suguhan pun juga bisa. Jadi produk kalau makin solutif, insya Allah hasilnya juga akan lebih baik. Iya benar ya. Nggak setiap hari juga kita makan nasi kebuli kan. Besok hari lagi baru makan lagi kan gitu kan. Berarti ada berapa produk yang masuk tak nih? Kebuli Abuya, jadi, Almas. Iya. Kalau dari awal itu 8, tapi 5 yang pertama kan sudah husnul khotimah. Syahid ya. Syahid ya. Bagian dari produk gitu ya. Bagian dari proses ya.
Nah, tantangannya gimana nih persaingan di masa yang akan datang? Pasti kan nggak mudah ya. Betul. Gitu. Apalagi misalnya habis nonton ini, gue bikin juga gitu misalnya. Iya. Ini masih banyak nih. Tadi kan dibilang ini sebenarnya kolamnya nih masih banyak yang belum terisi kan gitu ibaratnya. Benar. Ini baru diisi 98. Nanti ada yang mikir, wah berarti saya juga bisa main juga nih. Kan jadi saingan baru misalnya. Gimana nih dalam menyikapi yang akan nongol ke depan? Justru kami akan support justru. Jadi kalau andaikan kayak kemarin ada beberapa brand yang mereka juga ayam goreng Saudi, kita bisa bantu. Kita bantu, bahkan kemarin kita bikin coaching khusus untuk mereka bisa bertumbuh. Kenapa? Karena kan target kita itu bukan untuk menguasai dunia. Oh, Masya Allah. Kita pengennya kebermanfaatan yang lebih luas kan. Yang membedakan kan itu karena kita inginnya makin banyak yang bertumbuh, makin banyak yang berkembang, makin banyak lapangan kerjaan yang terbikin, makin banyak yang bisa dibantukan. Bermanfaatan ya. Kalau andaikan dana ekonomi ini kuat dipegang sama saudara-saudara kita yang Muslim, mudah-mudahan kan nanti yang akan dikontrolnya kan sholatnya, yang akan dikontrol kan infaknya, yang akan dikontrol puasanya. Jadi itu yang akan diperkuat. Dulu kami kerja di perusahaan internasional. Sholat Jumat aja kita kan gantian. Dan di Carrefour itu kan kalau di outlet kita nggak bisa setiap minggu sholat Jumat. Harus ada giliran harus jaga outlet. Nah sementara kalau andaikan yang punya Muslim, dia bisa bilang setiap Jumat tutup, begitu kan? Setiap waktu sholat tutup. Nggak ada perniagaan. Nggak ada perniagaan di sana. Nah itu kan yang mindset yang harus kita bikin bahwa perdagangan yang tidak akan pernah rugi adalah dengan Allah. Ya itu yang mindsetnya harus dikeluarin. Bahkan kemarin kita bikin daurah-daurah pemuda. Memang fokusnya membuat pemuda-pemuda ini melek nih. Jangan tawadu dalam hal ini karena memang kalau andaikan kita bisa bermanfaatannya itu cepat, nggak usah ditahan-tahan. Tapi kalau andaikan keinginannya, kemarin saya sampaikan itu, kalau kalian pengen jadi pebisnis, pengen kaya, pengen cepat keliling dunia, punya mobil bagus dan lain-lain, mending pulang aja. Kenapa? Karena jadi pebisnis pasti akan berat banget, akan susah banget. Kenapa? Karena yang akan kita perjuangkan itu kan sesuatu yang besar juga. Gitu. Tapi kalau sampai satu titiknya zam-zamnya keluar, insya Allah kebermanfaatannya juga jadi lebih banyak. Ada yang kemarin juga bahkan DM kami yang bantu tuh bikinin desainnya, logonya dan lain-lain. Ayam goreng Saudi juga, tapi dia mau mainnya yang di level gerobakan. Gak apa-apa, kita akan support. Bahkan kemarin ada yang mau bikin pizza dan lain-lain. Kita dampingi, kami dampingi. Menarik juga. Ini sebuah peluang guys ya. Jadi ternyata dalam mendapatkan rezeki bukan dikip sendiri tapi disebar lagi rezekinya nih. Insyaallah. Ya mudah-mudahan yang punya rezeki ini ditambah ridho dengan apa yang dilakukan ya. Bagaimana Almas menghitung perbandingan antara profit dan amal? Kita itu gini, nanti berkembangnya ke atas. Ketika kita punya satu outlet, mungkin mayoritas dari hasilnya itu untuk kebutuhan keluarga. Ya. Karena kan ada kebutuhan basic. Tapi setelah 10 outlet mungkin 10% aja kita sudah cukup untuk keluarga. Apalagi kalau 1000 outlet tetap paling cuma dipakai cuma untuk yang 1-2 outlet itu doang kan. Yang lainnya kan bisa diinfakkan semua. Nah kita tentukan 5%-nya itu, ini kan keterkaitan sama mitra. Makanya kita batasin 5% keuntungan, 5% dari omset. Tapi mudah-mudahan di Abuya Group mimpi kita nggak ke sana. Kita mimpinya ambil secukupnya. Kalian sudah bahagia sejahtera, saudara-saudara kita karyawannya sudah bahagia sejahtera, habis itu kita kasih aja. Gitu loh. Itu yang akan bekal itu yang insya Allah nanti akan kita bawa pulang, bukan yang insya Allah. Ya, tapi ini mindset seperti ini harus ditanamkan kepada pengusaha ya. Yang banyak yang mikir rezekinya itu dari angka semua kan. Berapa nominal yang bisa diambil, kemudian bisa buat dirinya kan gitu ya. Tapi untuk jadi orang yang bermanfaat juga nggak murah ya. Nggak mudah. Memang harus. Pasti ujiannya akan berat. Ada beberapa yang teman-teman juga sama. Dia bilang dia hijrah. Hijrah dari perbankan. Terus kemudian bisnis. 1 tahun pertama bagus bisnisnya. Istiqomah alhamdulillah. Tapi setelah tahun kedua turun bisnisnya, akhirnya riba lagi. Jadi banyak juga ya. Banyak yang kayak gitu. Jadi Allah pasti nanti akan, kita kan nggak selamanya di atas, nggak selamanya di bawah.
akan diuji terus kan. Iya, ini sekarang lagi di atas pun diuji. Uji syukurnya dan lain-lain. Bahkan kesabaran yang paling tinggi kan adalah kesabaran dalam ketaatan kan. Yang paling rendah yang musibah. Ya kita anggap banyak orang yang akhirnya kemudian akhirnya kembali lagi ke jalurnya ketika mereka nggak siap hadapin ujian yang nanti akan didapatin. Karena mimpinya ketika mau jadi pengusaha, karena dia ngeliatin di sosial media, oh anak muda pengusaha sudah bawa mobil sport car, mobil udah bagus, keliling ke luar negeri. Jadi mindset mereka pengusaha pasti akan bahagia hidupnya, gampang, mudah dan lain-lain. Sementara setelah ngejalanin, kalau kerja itu kita Sabtu Minggu udah bisa tidur nyenyak. Kalau kerja, akhir bulan gajian, ya kan. Terus kemudian Lebaran dapat THR. Kalau kita jadi pengusaha, kita kan terakhir dapat duitnya, terakhir. Sudah bayar sewa, bayar gaji karyawan dan lain-lain, masih ada sisa apa enggak? Kalau masih ada sisa baru kita dapat. Benar. Dan itu kan bisa bertahun-tahun. Bahkan kami pun 5 tahun pertama itu ya paling hanya untuk operasional rumah tangga dan lain-lain, nggak ngambil apa-apa. Ya kan, bahkan sampai jual aset bahkan untuk ini bisa bertahan. Tapi ketika Zamzamnya sudah keluar, baru setelah itu alhamdulillah. Tapi untuk nemu Zamzamnya butuh perjuangan sih. Butuh perjuangan. Nah, itu kan harus diuji di atas, diuji di bawah, diuji dengan macam-macam. Nah, teman-teman semuanya yang ngerasa gini, enaknya jadi apa? Enak jadi pengusaha. Mungkin salah ya itu ya. Ternyata malah harus siap-siap juga ya. Contoh di tahun ini misalnya ya, itu banyak pengusaha yang harus mikirin mudik gitu kan. Habis menjelang akhir Ramadan tuh mikir gaji karyawan, mikir THR, laporan pajak. Pas berbarengan semua. Berbarengan semua. Waduh. Tapi memang juga ya di antara kenikmatan ada coba-cobaannya juga ya. Pasti. Ternyata ya. Insya Allah bisa dilewatin semua dan ini bukan berarti udah selesai juga gitu. Nggak selesai. Nah, mungkin orang-orang kalau ya zaman sekarang, apalagi anak muda zaman sekarang yang lihat bahwa standar hidup itu standar TikTok ya misalnya kan, yang semuanya yang ditampilkan tuh luxuriousnya aja. Betul. Tapi nggak tahu bagaimana berdarahnya di belakang itu gitu. Banyak yang kemudian ditampilkan di sosmed adalah sesuatu yang bling-bling. Padahal nggak tahu itu boleh nyewa atau emang punya dengan perjuangan, atau mungkin apa yang ditampilkan itu cuma buat show off aja gitu kan. Yang akhirnya terjebak kepada keinginan untuk mendapatkan atau meraih sesuatu dengan instan. Betul. Larinya ke judol dan pinjol. Nah, itu tantangan terberat. Nah, tantangannya. Tapi Masya Allah ketika Mas Okta akhirnya membuat daurah seperti ini gitu. Jadi memahamkan bahwa berat perjuangannya dan waktu ditempuh kan gitu ya. Betul. Gak ada sesuatu yang instan. Ya semuanya butuh prosesnya. Bahkan kalau Anda kan mengikuti proses yang orang tua kami ajarkan itu, ya kamu bisnis pada saat masih sekolah, nanti setelah lulus kerja dulu, jadi anak buah dulu, ngerasain gimana diperintah, ngerasain gimana diomarahin, ngerasain gimana caranya ngejar target, belajar dari para profesional, baru setelah itu mendekati umur matang baru mulai bisnis lagi. Itu kan panjang, 20 tahun kan prosesnya. Nah kalau mengikuti proses itu aja untuk mencapai titik itu 20 tahun, baru setelah itu nol lagi kan bisnis lagi. Berjuang 5 tahun, artinya makanya kami mencapai titik Zamzam ini 25 tahun. Iya, nggak kayak yang di TikTok, umurnya baru 25 tapi udah punya sport car. Iya kan? Iya. Tapi nggak salah juga untuk menjadi pewaris. Ya, kalau Anda kan ada teman-teman yang memang sudah dari keluarga yang sudah mapan, yang perusahaan bapaknya sudah baik, ya tinggal dikembangkan, nggak perlu dari nol lagi. Ada kemarin beberapa teman yang daurah, yang ikut pemuda, dia datang, dia bilang saya orang tua sudah punya bisnis ini, ya kan, tapi saya nggak mau nanti dianggap saya cuma mendompleng kesuksesan orang tua. Saya mulai dari nol. Saya bilang ngapain harus dari nol kalau Anda kan bisa dikembangkan di sini. Menarik. Iya, jangan bilang nol, tapi kan target kita adalah kebermanfaatan yang lebih besar. Kalau Anda kan di orang tua sekarang sudah bisa menggaji karyawan 1.000, kamu bikin jadi 10.000. Jangan dari nol lagi menggaji diri sendiri gitu kan. Nah ini yang harusnya anak-anak, makanya kami anak-anak di rumah itu homeschooling. Anak-anak saya kan 4 orang, 2 itu perempuan-perempuan di pesantren sudah SMA. Tapi yang nomor 3 dan 4 masih kelas 2 SD dan kelas 1 SD. Dari awal tuh homeschooling, dia ikut kemanapun kami pergi. Ngeliat ya dia. Iya, mereka udah disiapin karena
tujuannya nanti mereka nggak dari nol lagi. Kalau Abuya Group ini membesar sampai mereka siap nantinya, kalian lanjutin gitu. Jadi mereka sekarang yang anak-anak kecil itu kalau ngeliatin ruko yang strategis bisa bilang nih kayaknya bagus nih buat Almas Pak. Parkirannya luas, jalannya 2 arah, nggak ada divider, itu udah sampai softwarenya mereka ke sana. Nah itu kan harus dibentuk. Nah kalau andaikan sekarang sudah punya, Allah anugerahkan orang tua yang sudah mapan dan bisnis sudah jalan, jangan dari nol lagi, lanjutkan. Nanti siapa yang lanjutin kalau kita dari nol? Gitu. Jadi justru dikasih privilege ya. Dikasih privilege, nggak salah kok privilege itu. Untuk nggak dari nol gitu. Walaupun nanti untuk ngadepin tantangan yang mungkin nggak seperti sekarang, lebih berat lagi jangan-jangan. Makanya mulainya nggak dari nol. Tapi startnya kan nggak nol. Nggak nol banget. Iya. Itu kayak kemarin saya bisa lihat postingannya kalau nggak salah Raja Dubai, Raja Emirat kalau nggak salah. Dia cerita, kalau nggak salah dia nggak tahu ini ungkapan dia benar atau nggak, yang dia bilang dulu orang tua saya ke tanah ini dengan onta katanya. Yeah. Kemudian sudah saya naik Mercy. Yeah. Anak saya naik Land Rover. Anaknya anak saya mungkin naik Land Rover. Yeah. Tapi cucu saya nanti mungkin akan naik onta lagi. Karena mungkin tools untuk berjuangnya udah lupa kali kalau nggak ditanemin. Benar. Kalau ketika estafetnya nggak dipertahankan. Ya. Tapi memang benar ketika kita yang merintis pasti akan jauh lebih berat kan. Tapi kan nanti tantangan anak-anak kita punya tantangan yang beda lagi. Iya, yang perlu ditanamkan ke mereka adalah yaitu kebermanfaatannya nih targetnya gitu loh. Kita harus tajir memang. Tajir jadi pedagang tuh maksudnya dalam arti tangan kita tuh harus di atas. Ulama kita dulu kan disuruh dakwah itu dia disuruh tijaroh tadi. Tajir jadi pedagang. Jadi pedagang di situ tangannya di atas. Jangan kan ada orang kayak sekarang kami bikin program infak sembako. Kita serahkan pada saat sholat subuh. Yang dapat tuh hanya yang sholat subuh. Kita paksa mereka untuk datang di sholat subuh. Nah, kita kan bisa memaksa dalam kebaikan kalau kita punya kekuatan ekonomi. Iya benar juga. Iya. Kalau kita nanti pemimpinnya, kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan pemimpin-pemimpin yang soleh. Kalau pemimpin-pemimpin kita soleh semua kan dia juga bisa punya regulasi itu. Bayangin kalau andaikan di Indonesia semua tertutupi korupsi yang ratusan triliun itu, sekolah pendidikan kesehatan kita pasti udah gratis dari dulu. Nah, kalau pendidikan kesehatan sudah gratis semua, akhirnya kan orang tua punya marwah. Kalau sekarang yang dibantu kan makanan, yang harusnya itu kewajibannya ayah, ya kan? Harusnya tetap nanti makanan dari ayah, tapi pendidikan, sekolah, kesehatan itu dari pemerintah. Alam gitu kan. Sekarang nggak, ya lagi sekarang malah pekerjaan ayahnya yang pada hilang. Pekerjaan ayahnya jadi hilang. Waduh, guys, memang jadi seorang Muslim tuh harus punya izah. Harus punya izah, harus kaya ya dan bermanfaat ya. Makanya tiap pagi dan sore kita kan minta kufri fakir kan, anti biar kita nggak jadi orang fakir kan. Kita berlindung biar nggak fakiran dan kekafiran. Ini bukan berarti nih orang Mas Okta nih tipe orang yang walk the talk ya. Apa yang dia sampaikan ini memang dijalankan. Ya mudah-mudahan ini akan jadi penyemangat kita sama-sama nih. Untuk teman-teman yang sekarang sedang dalam proses ini, ada nggak kira-kira mungkin nasihat dari Mas Okta gitu? Iya. Untuk teman-teman yang sedang dalam proses, mereka sendiri yang tahu start mereka di mana. Kalau andaikan start mereka 0, mereka kerja dulu aja, sambil menabung uang, menabung ilmu. Tapi kalau andaikan startnya sudah lumayan bagus, kolaborasi, gabung, ikut terlibat di dalam suatu bisnis. Kalau sudah semakin kuat, baru mulai bisnisnya. Jadi start kita itu kan beda-beda, sehingga mulai perjuangannya pun juga nggak harus sama. Ya, kalau semua orang dituntut untuk langsung jadi entrepreneur, itu pasti akan resikonya besar. Gitu. Jadi ya lakukanlah proses itu. Apalagi yang masih muda-muda, ya kalian jangan pengen langsung jadi pengusaha dulu. Ya sekarang sekolah, kuliah sambil bisnis, soft skillnya dilatih, mentalnya dilatih, mindsetnya dilatih, kemudian abis itu bekerja untuk melatih apa? Melatih ketawaduan ya kan. Kalau andaikan waktu kita masih muda terus langsung sukses, malah nanti khawatirnya kita jadi sombong kan. Malah nanti kayak korun. Secara mental malah nggak siap. Mental nggak siap karena dianggap semua ini karena faktor ikhtiarnya kita. Kadang kan kita sebagai pebisnis ini
kita itu dipergilirkan, kadang sukses, kadang hancur, tapi justru hancur dulu hancur-hancurnya kan. Karena Allah kan sayang sama kita. Karena nanti ketika kita berhasil suatu saat nanti, kita nggak sombong bahwa ini dulu kita pernah kerja lebih keras dengan tim yang sama, tapi kita pernah hancur kok. Nah sekarang ketika Almas lagi bagus, kami nggak ngerasa ini karena ikhtiar kami. Ini bukan karena kami yang hebat, bukan kami yang jago. Ini benar-benar karena hadiah dari Allah. Waduh, jadi kalau pernah ngerasain hancur jadi tahu kita nggak ada apa-apanya ya? Kita nggak ada apa-apanya. Besok ulun dibikin hancur lagi juga bisa. Juga bisa ya? Iya. Insyaallah. Terima kasih Mas Oktani dengan kehadirannya di sini ya membuat apa namanya ya mudah-mudahan akan menjadi trigger bagi mereka yang sekarang ini melihat kondisi yang lagi kurang menguntungkan justru apa namanya semangat dan juga husnuzon bahwa ternyata jangan-jangan dari ketidak menguntungkannya ini ada satu celah peluang yang Allah ciptain buat kita. Iya, pasti ada hikmah di balik itu. Mas Okta ini bisa membaca itu dan mengambil peluangnya dengan cepat. Alhamdulillah sekarang terbukti ya. Mudah-mudahan bisnisnya terus berjalan lancar dan banyak pemanfaat di apa namanya masyarakat sekitar kita juga dan memberikan motivasi untuk banyak anak-anak muda Indonesia juga. Amin. Sampai ketemu di Baitullah. Amin. Amin. Aduh, terima kasih teman-teman semuanya. Jika dirasa ini menginspirasi atau juga mungkin menjadi hal yang perlu diketahui banyak teman-teman semua, moga silakan share sebanyak-banyaknya tayangan ini. Jangan khawatir, posting aja di sosial media teman-teman semuanya. Kalau ingin kenal lebih dekat dengan Mas Okta, monggo silakan subscribe atau juga follow. IG-nya apa Mas? Okta Wirawan. Okta Wirawan. TikTok? Okta Wirawan juga. YouTube? Belum ada. Bikin nanti habis ini. Terima kasih Mas Okta untuk waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi pelajari buat Mas Okta dan juga tim. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.